Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Bashem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shimon Kefa, artinya Simon Petrus. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin, Mem, Ayin, Vav, Nun, Sofit, dibaca Shimon. Kaf, P, Alef, dibaca Kefa, artinya batu. Shimon Kefa, Simon Petrus. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesua sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Kefa dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesua berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesua memanggil Simon Kefa atau Simon Petrus dan saudaranya. Nama panggilan itu penting dan Mesias mempunyai alasan khusus untuk memilihnya. Nama asli Petrus adalah Simon atau Shimon dalam bahasa Ibrani yang berarti orang yang mendengarkan dengan cermat. Nama Simon sama dengan Simeon yang berasal dari akar kata Ibrani Shema yang artinya dengarlah. Ini merupakan nama umum pada masa itu. Ia dijuluki Kefa dalam bahasa Aramaik berarti batu. Dalam bahasa Ibrani padanan Kefa adalah Selah. Yunaninya Petros, Latinnya Petrus. Ketika Yesua pertama kali bertemu Simon, ia berkata, "Jadi engkaulah Simon," yang mereka sebut Kefa. Dengan kata lain, Yesua sedang memberitahu Simon bahwa dia mengetahui segalanya tentang dia, bahkan sampai julukan namanya oleh teman-teman terdekat dan keluarganya. Secara alami, Simon adalah orang yang cenderung gaduh, tetapi juga bimbang, dan kurang dapat diandalkan. Dia cenderung membuat janji-janji besar yang tidak bisa ditepatinya. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang tampaknya melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, tetapi kemudian menarik diri sebelum rampung. Dia biasanya yang pertama maju dan seringkali dia juga yang pertama mundur. Ketika Yesua bertemu dengannya, Simon cocok dengan gambaran Yakov tentang orang yang mendua hati, yang tidak stabil dalam tindakannya, Yakobus 1 ayat 8. Tampaknya Yesua menegaskan nama Simon dengan Kefa secara positif, karena dia ingin nama panggilan itu menjadi pengingat abadi baginya tentang siapa dia seharusnya, yaitu batu yang tidak mencela-mencele. Simon Kefa adalah seorang nelayan. Dia dan saudaranya Andreas adalah pewaris bisnis perikanan keluarga yang berpusat di Kafarnaum. Danau Galilea merupakan tempat usaha mereka. Para nelayan di Danau Galilea pada zaman Yesua umumnya menangkap 3 jenis ikan. Yang pertama, sarden yang dirujuk sebagai ikan kecil dalam Yohanes 6 ayat 9 dipakai untuk memberi makan 5.000 orang. Sarden yang dimakan bersama roti pipih yang kita lihat ini sebagai kebab, sebagai makanan pokok di wilayah Galilea. Jenis ikan lainnya yang dikenal sebagai ikan barbel, karena filamen berdaging di sudut mulutnya, adalah sejenis ikan mas dan karenanya agak bertulang. Tetapi itu dapat tumbuh menjadi sangat besar dengan berat sekitar 7 kg.
Dari sifat fisiknya, ada kemungkinan seekor ikan barbel yang ditangkap oleh Kefa yang pada mulutnya terdapat koin shekel dalam Matius 17 ayat 27. Karena barbel inilah satu-satunya jenis ikan yang mulutnya cukup besar yang dapat menelan koin shekel. Yang ketiga, yang paling penting untuk dijual adalah mus, sejenis ikan yang mencari makan dalam kawanan dan memiliki sirip punggung seperti sisir. Ukuran yang dapat dimakan berkisar dari 15 cm sampai 45 cm. Mus goreng disajikan di restoran-restoran di sekitar Danau Galilea dan dikenal sebagai ikan petrus. Orang Indonesia yang memakannya menyebutnya sebagai ikan mujair yang banyak terdapat di Indonesia. Saya jadi teringat ketika pertama kali diajak makan ikan petrus di restoran sekitar Danau Galilea. Bayangannya adalah ikan yang belum pernah saya lihat dan makan di Indonesia. Ternyata mujair. Apakah semua ikan di Danau Galilea itu kosher? Ada juga yang tidak kosher, seperti ikan belut. Belut dipelihara di Danau Galilea dan ukurannya besar-besar. Para turis dapat melemparkan roti kebab mereka untuk dimakan belut. Mengapa orang Yahudi memelihara belut non-kosher di Danau Galilea? Orang Yahudi tidak memakannya. Mereka memelihara untuk dijual kepada orang Arab. Ini tidak melanggar Torah. Orang Yahudi sangat rasional dalam usahanya. Otak ekonominya jalan banget. Sesuai profesinya, Simon dan Andreas menghabiskan malam mereka menjala ikan. Keluarga mereka berasal dari sebuah desa kecil bernama Bethsaida di pantai utara Danau Galilea. Namun mereka telah pindah ke kota yang lebih besar di dekatnya yang disebut Kafarnaum atau Kapernaum. Simon Kefa selanjutnya dipandang sebagai pemimpin. Apakah pemimpin sejati dilahirkan atau dibuat? Kefa merupakan contoh yang kuat yang memenuhi kedua pandangan tersebut. Seorang pemimpin dilahirkan dengan bakat bawaan tertentu, namun juga harus dibentuk dengan baik untuk dijadikan pemimpin sejati. Simon Kefa memiliki jalinan kepemimpinan yang diberikan Tuhan dalam kepribadiannya sejak awal. Dia terbuat dari bahan mentah yang tepat. Tentu saja Tuhanlah yang membentuknya. Demikian dalam rahim ibunya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Simon Kefa adalah murid Yesua yang menonjol dalam kepemimpinannya. Apakah ada sifat-sifat bawaan alami di dalam dirinya sejak awal? Ada ciri-ciri tertentu yang memberi petunjuk sifat alami Simon Petrus yang mendukung kemampuan kepemimpinannya. Umumnya sifat-sifat ini tidak dapat dikembangkan hanya melalui pelatihan. Sifat-sifat ini merupakan ciri bawaan dari temperamen Kefa. Yang pertama adalah rasa ingin tahu, curiosity. Saat kita mencari seorang pemimpin, kita menginginkan seseorang yang mengajukan banyak pertanyaan. Orang yang tak punya rasa ingin tahu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Rasa ingin tahu sangat penting dalam kepemimpinan. Orang-orang yang puas dengan apa yang tidak mereka ketahui, nyaman untuk tetap tidak tahu apa-apa tentang apa yang mereka tidak pahami, berpuas diri dengan apa yang belum mereka tekuni, dan merasa nyaman dengan masalah-masalah yang belum mereka selesaikan, tidak dapat menjadi pemimpin. Pemimpin perlu memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Mereka haruslah orang-orang yang lapar untuk menemukan jawaban. Pengetahuan adalah kekuatan, orang yang memiliki informasilah yang memimpin. Jika Anda ingin menemukan seorang pemimpin, carilah seorang yang mengajukan pertanyaan yang tepat dan dengan tulus mencari jawabannya. Rasa ingin tahu seperti ini biasanya muncul pada masa kanak-kanak. Sebagian besar dari kita pernah menjumpai anak-anak yang banyak bertanya, membuat orang tua mereka dan orang dewasa lainnya bosan dengan rentetan pertanyaan yang tiada henti. Itu adalah bagian dari unsur pokok kepemimpinan. Pemecah masalah terbaik adalah orang-orang yang didorong oleh antusiasme yang tak terpadamkan untuk mengetahui dan memahami berbagai hal.
Hal apa saja yang menjadi pertanyaan Simon Kefa? Kefa bertanya tentang banyak hal yang belum diketahuinya namun ingin diketahuinya. Biasanya Simon Kefa lah yang meminta Mesias menjelaskan perkataannya yang sulit. Melalui pertanyaan-pertanyaan dan yang menunjukkan keingintahuannya, para pembaca Injil di abad 21 dapat belajar lebih banyak. Kefa bertanya berapa seringnya dia perlu mengampuni orang lain. Kefa bertanya apa yang akan didapat para murid yang telah meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesua. Petrus yang bertanya tentang pohon ara yang layu dan mati. Petrus yang bertanya tentang Mesias yang bangkit. Dia selalu ingin tahu lebih banyak untuk memahami lebih baik. Rasa ingin tahu semacam inilah yang menjadi unsur dasar bagi pemimpin sejati. Unsur kedua yang bersifat mendasar adalah inisiatif atau prakarsa. Jika seseorang terikat pada jiwa kepemimpinan, dia akan memiliki dorongan, ambisi, dan energi. Seorang pemimpin sejati harus menjadi orang yang membuat sesuatu terjadi. Dia adalah seorang pemula. Perhatikan bahwa Simon Kefa tidak hanya mengajukan pertanyaan, dia juga biasanya orang pertama yang menjawab pertanyaan yang diajukan Mesias. Misalnya di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Saat itu ada beberapa pendapat yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi tentang hal itu. Karena itu mereka berkata, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Yesus kemudian bertanya secara khusus kepada murid-muridnya, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku?" Pada saat itulah Kefa dengan berani melebihi yang lain menjawab, "Ata Masiah ben Elohim Hayim." Engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Murid-murid yang lain masih memikirkan pertanyaan itu seperti anak-anak sekolah yang takut untuk berbicara karena takut memberikan jawaban yang salah. Namun Petrus berani dan tegas. Itulah ciri penting dari setiap pemimpin sejati. Kadang-kadang dia harus mengambil langkah mundur, membatalkan atau ditegur. Tetapi fakta bahwa ia selalu bersedia mengambil kesempatan menandai dia seorang pemimpin alami. Di Taman Getsemani, ketika tentara Romawi datang untuk menangkap Yesua, mereka datang dengan banyak orang bersenjata, pedang dan pentung, Matius 26 ayat 47. Rombongan Romawi pada umumnya terdiri dari 600 tentara yang siap tempur malam itu di lokasi sekitar taman. Tanpa ragu-ragu, Simon Petrus menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke kepala Malkus, hamba imam besar. Petrus tidak diragukan lagi berusaha melakukan perlawanan fisik. Namun dia adalah seorang nelayan, bukan pendekar yang mahir. Malkus merunduk dan telinganya terpenggal. Tapi Yesua menjamah telinganya dan menyembuhkannya. Lukas 22 ayat 51. Kemudian dia berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu pada tempatnya, karena siapapun yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Matius 26 ayat 52. Bila direnungkan, Petrus sesungguhnya membahayakan dirinya sendiri. Ia berhadapan dengan 600 tentara Romawi bersenjata lengkap. Perlawanan apa yang bisa dilakukannya? Bukankah ia hanya seorang diri yang membawa pedang? Ataukah ia menyangka Mesias akan menurunkan bala tentaranya? Yesus mengatakan kerajaannya bukan dari dunia ini. Karena bersemangat mengambil inisiatif, terkadang Kefa mengabaikan gambaran besar realitas yang nyata. Namun dengan segala keberangasannya, Simon Kefa mempunyai bahan mentah yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Lebih baik bekerja dengan orang seperti ini daripada orang yang pasif dan ragu-ragu yang harus diberi motivasi terus-menerus. Beberapa orang harus diseret dengan
susah payah agar maju. Tetapi itu bukan Kefa. Dia selalu ingin maju, ingin tahu apa yang tidak dia ketahui. Dia ingin memahami apa yang tidak dia mengerti. Dialah orang pertama yang mengajukan pertanyaan dan orang pertama juga yang mencoba menjawab pertanyaan. Dia adalah orang yang selalu mengambil inisiatif, memanfaatkan momen, dan terus maju. Itulah sifat inti dari seorang pemimpin. Tapi harus diingat, ciri-ciri ini hanyalah bahan mentah atau unsur dasar untuk pembentukan pemimpin. Kefa perlu dilatih, dibentuk, dan menjadi dewasa untuk melakukan tugas yang diberikan Mesias kepadanya. Ia membutuhkan keberanian untuk berdiri di Yerusalem pada hari Pentakosta dan memberitakan Injil di hadapan orang-orang yang sama, yang sebagian ikut mendukung penyaliban Sang Mesias. Adalah Kefa yang merupakan tipe orang yang bisa dilatih untuk mengambil inisiatif berani seperti itu. Unsur dasar ketiga yang membuat seorang pemimpin sejati adalah keterlibatan. Pemimpin sejati selalu berada di tengah-tengah tindakan atau action. Mereka tidak hanya duduk di belakang dan memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan, sementara mereka hanya ingin menikmati kenyamanan dari kejauhan. Seorang pemimpin sejati menjalani kehidupan dengan awan debu di sekelilingnya. Itulah sebabnya orang mau mengikutinya. Orang tidak bisa mengikuti seseorang yang tetap menjaga jarak. Pemimpin sejati harus menunjukkan jalannya. Dia mendahului para pengikutnya ke dalam pertempuran. Pada suatu malam, Yesua datang kepada murid-muridnya di tengah danau Galilea, berjalan di atas air di tengah gelombang badai yang dahsyat. Matius 14 ayat 25. Saat melihat sang guru, siapa di antara para murid yang melompat keluar dari perahu? Kefa. Aku harus mendapatkannya, pikirnya, memastikan. Aku di sini, aku harus pergi ke pusat aksi. Murid-murid lainnya malah berpikir, itu hantu. Tetapi Kefa berkata, junjungan, jika itu engkau, perintahkan aku untuk datang kepadamu di atas air. Yesus menjawab, mari. Dan segera, tanpa pikir panjang, Kefa sudah keluar dari perahu, berjalan di atas air. Mereka masih berpegangan pada tempat duduk mereka masing-masing, berusaha memastikan murid-murid lainnya tidak terjatuh ke laut dalam badai. Namun Petrus sudah keluar dari perahu. Ini yang disebut keterlibatan. Terlibat dengan tindakan nyata. Setelah dia meninggalkan perahu dan berjalan agak jauh, melihat gelombang yang tinggi, barulah Petrus memahami bahayanya dan ia mulai tenggelam. Banyak orang melihat peristiwa ini dan mengkritik kurangnya iman Petrus. Tapi mari kita hargai dia yang bertindak dengan iman untuk meninggalkan perahu. Petrus sempat berjalan di atas air seperti Yesus juga demikian. Dan ini tidak pernah dialami oleh murid-murid lainnya. Di tengah jalan barulah dia mulai tenggelam. Tetapi ia pun cepat berseru kepada Yesus yang dengan cepat memegang tangannya. Bagaimanapun, Petrus tetap punya keunggulan ketimbang murid-murid lainnya. Simon Kefa pernah menyangkal kenal Yesua. Meskipun Petrus pernah menyangkal Mesias, harus diingat bahwa dia dan seorang murid lainnya yang adalah Yohanes yang secara khusus mengikuti Yesua ke rumah imam besar untuk melihat apa yang terjadi pada Yesua. Yohanes 18 ayat 15. Dan di halaman dekat rumah imam besar, Kefa adalah satu-satunya orang yang membuat Yesua menoleh dan menatap matanya ketika ayam berkokok. Mengapa hanya Kefa? Murid-murid yang lain melarikan diri karena takut meninggalkan Mesias sendiri. Petrus pun berada dalam posisi seperti itu. Tetapi meskipun dia takut dan lemah, dia tidak dapat meninggalkan Mesias demikian saja. Itulah tanda pemimpin sejati. Ketika hampir semua orang menyelamatkan diri, dia berusaha untuk tetap sedekat mungkin dengan junjungannya. Dia bukan tipe pemimpin yang memimpin pasukan dari jauh.
Dia mempunyai hasrat untuk terlibat secara pribadi, sehingga dia selalu dekat dengan pusaran kegiatan. Semua ini dapat dipandang sebagai bahan mentah kepemimpinan dalam diri Simon Kefa. Rasa ingin tahu yang tinggi, kemauan mengambil inisiatif, dan semangat untuk terlibat secara pribadi. Yesua melihat semua ini dan dia melihat Simon yang masih mentah itu bisa diproses untuk diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Karena itu, Yesua memanggilnya. Ketika mendengar panggilan Rabi dari Nazaret itu, seluruh batin Simon Kefa bergetar menyambut panggilan itu. Segera ia meninggalkan semuanya, ayahnya, orang-orang yang bersamanya, jala dan perahu nelayannya, dan mengikut Yesua. Yesua tidak salah memanggil Simon Kefa. Nelayan Galilea ini diubah menjadi pemimpin umat Tuhan yang luar biasa. Dimanapun Injil Yesua dikabarkan, nama Simon Kefa ada di dalamnya. Simon Kefa diubah dari nelayan menjadi rabi. Ia menulis banyak piutim, puisi doa yang indah, salah satunya Nismat Kol Hai, jiwa dari semua yang hidup, yang merupakan ungkapan pujian kepada Bapa Surgawi Adonai Elohim Israel. Sama seperti ia memanggil Simon Kefa masih sebagai bahan mentah, Yesua juga memanggil saudara kaum muda dalam segala keadaan Anda untuk menjadi muridnya. Yesua memanggil saudara bukan karena engkau hebat, tapi engkau sekalipun masih dalam keadaan bahan mentah, mau diubah menjadi penjala manusia, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara berkata, kapan Yesua memanggil aku? Ia memanggil saudara melalui firman-Nya. Ia memanggil saudara melalui suara Ruach HaKodes, Roh Kudus dalam hatimu. Ketika saudara mendengar firman Tuhan disampaikan dan hatimu berkobar, itulah panggilan Yesua untuk menjadi muridnya dan melayani Dia. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Apabila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi 081 997 1577. 081 997 1577. Menjelang pesta Purim, kita terus doakan pembebasan sekitar 138 warga Israel yang masih disandera oleh teroris Hamas. Mohon kiranya Adonai mengirimkan para malaikatnya dan memberi hikmat dan taktik jitu pada IDF untuk membebaskan mereka semua dengan selamat dalam kemenangan sehingga perang dapat segera berakhir. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Rock of Ages oleh The Oak Ridge Boys. Batu karang saman, lindungiku, biarlah aku berlindung padamu. Biarlah air dan darah dari rusukmu membasuh noda dosaku. Sama seperti Simon Kefa yang teguh sampai akhir karena batu karang zaman Yesua. Demikian saudara dan saya akan diteguhkan sampai akhir saat bersandar pada batu karang zaman Yesua HaMashiach. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure, save from wrath and make me pure.
would know. Could my tears forever flow, all for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. While I draw this fleeting breath, when mine eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne, Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee, Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself